Nah, salah satu grup yang saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau belajar soal perkelincian itu adalah grup belajar tentang kelinci. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Peternak Muda Padi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kita sebagai peternak untuk melek terhadap teknologi, melek terhadap perkembangan yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kita sudah masuk revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana penggunaan big data itu sangat masif sekali. Penggunaan internet lah gampangnya, itu sangat masif, baik di kehidupan kita sehari-hari maupun di dunia industri. Kita tahu sekarang itu mayoritas serba online ya. Ada ojek online, ada toko online ya. Uang saja sekarang ada uang digital atau cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, lalu peran kita sebagai peternak itu harus berbuat apa di kondisi yang sedemikian rupa? Sebenarnya, ini menurut saya, sebenarnya itu secara tidak langsung kita sudah mengambil peran dalam revolusi industri ini. Hanya saja peran kita itu tanpa kita sadari, ya, atau belum maksimal. Contohnya, rata-rata dari kita semua sudah memiliki akun media sosial, sudah memiliki koneksi internet, bisa buka YouTube, bisa buka website, bisa berinteraksi dengan orang di seluruh penjuru dunia dengan akun yang kita miliki. Nah, itu merupakan sebuah perkembangan yang harus kita manfaatkan untuk kepentingan peternakan kita, ya, untuk minimal itu untuk menambah ilmu kita, untuk menambah wawasan kita. Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi saya ternak itu 80% hasil dari belajar secara online. Jadi sangat jarang saya belajar berdiskusi secara langsung, ketemu terhadap senior, kemudian berguru dan lain sebagainya, itu jarang sekali. Rata-rata diskusi yang saya lakukan itu ya lewat media. Kemudian saya baca ya di situs ya, di website-website, kemudian saya baca dari grup-grup soal peternakan kelinci. Ini contohnya di grup-grup itu mulai dari pengalaman yang di-share oleh teman-teman sekalian, kemudian jawaban dari para senior, itu saya saring ya. Saya ambil ya, saya saring mana yang bisa saya terapkan ya, yang cocok dengan kondisi saya. Itu nanti saya terapkan. Jadi paling tidak itu sebenarnya kita bisa belajar ya, belajar secara mandiri menggunakan media yang sudah kita miliki ya. Jadi sekarang belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu, tapi terbatas sama kuota. Karena musimnya pandemi tidak bisa pergi kemana-mana, jadi proses belajarnya ya hanya menggunakan sistem online atau daring, sehingga yang membatasi adalah kuota. Nah, itu sebenarnya kesempatan untuk belajar itu terbuka lebar, tinggal kita mau memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Jadi kita bisa gabung grup-grup ya. Mayoritas dari teman-teman sekalian pasti punya akun Facebook. Nah, salah satu grup yang saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau belajar soal perkelincian itu adalah grup belajar tentang kelinci. Jadi nanti teman-teman bisa search belajar tentang kelinci. Di situ fokusnya adalah diskusi. Kalau grup-grup yang lain yang saya ikuti itu fokusnya adalah jual beli. Kalau di situ fokusnya diskusi. Jadi ada salah satu teman yang punya masalah, nanti disampaikan di situ, nanti para senior menjawab berdasarkan pengalaman mereka. Nah, itu nanti kita bisa memanfaatkannya, bisa kita saring mana yang cocok kita aplikasikan di peternakan kita. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan proses perkembangan
yang sedang terjadi saat ini untuk belajar dan belajar. Meskipun tidak semuanya itu bisa dilakukan atau kita pelajari hanya dari sekedar melihat dan membaca. Contoh, palpasi. Nah, palpasi ini meskipun sudah saya buatkan video tutorial, ya, meskipun sudah banyak teori-teori yang beredar, tapi kalau tidak praktek secara langsung itu agak susah. Jadi tidak semuanya itu bisa kita pelajari hanya dengan melihat video maupun membaca. Tetapi saya belajar palpasi sendiri itu ya dari video, bukan dari ketemu orang secara langsung minta diajarin untuk palpasi, tidak. Jadi saya coba dari video, saya simpulkan, ya, saya simpulkan sendiri, saya raba-raba sendiri, kemudian akhirnya karena terbiasa ya lama-lama bisa juga. Nah, kalau teman-teman lihat dari video saya kan jarang saya ke tempat peternak lain ya untuk belajar. Di samping memang keterbatasan waktu, sebenarnya juga saya pengen sharing secara langsung, tidak melalui media sosial. Tetapi ya itu karena keterbatasan waktu dan yang lain sebagainya sehingga belum sempat untuk saya lakukan. Nah, selain belajar apalagi yang harus kita lakukan ya untuk memanfaatkan proses perkembangan ini. Jadi hal lain yang bisa kita manfaatkan ya selain dari belajar melalui media online tadi adalah kita bisa bertransaksi, jual beli. Sekarang trennya kan jual beli kelinci kan tidak di pasar. Ya, kita foto, posting di media, cocok, dipantau, ya, terjadi negosiasi, deal atau tidak deal. Nah, seperti itu. Jadi sekarang jarang kita membawa kelinci ke pasar, ya. Tapi kalau di peternakan lain masih secara konvensional seperti itu masih marak. Contohnya itu di kambing dan sapi. Nah itu kalau saya lihat itu kan di daerah-daerah saya itu kan ada pasar yang buka khusus di hari-hari tertentu untuk jualan itu kambing dan sapi. Itu untuk perkembangan ke jual beli online-nya itu belum terlalu terasa. Saya juga selain mengikuti grup kelinci kan mengikuti grup unggas, kemudian kambing, sapi, dan lain sebagainya. Karena memang saya tertarik di dunia peternakan. Nah, kalau kelinci itu sudah bergerak ke situ. Proses pemasaran itu sudah banyak yang dilakukan secara online. Ya. Nah, teman-teman itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada masukan, bisa disampaikan di kolom komentar. Untuk teman-teman sekalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video dari saya secara gratis. Nah, klik juga ikon loncengnya supaya mendapatkan notifikasi. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.